Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jangan lupa like, komen, share. Itu adalah sodakoh atau amalan yang akan memenuhi rekening Bapak Ibu di akhirat nanti. Semakin banyak di-share lagi oleh orang lain, di-share lagi oleh orang lain, semakin banyak orang yang menonton kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kita bagi-bagi tugas. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, tugasnya share. Kalau saya tugasnya bikin ceramah, upload. Wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan keseimbangan. Yang punya harta berlebih, jangan lupa berbagi kepada yang kurang. Yang punya ilmu berlebih, jangan lupa berbagi kepada yang kurang. Dalam bahasa yang lain, kita ini manusia harus saling mengasihi dan saling menyayangi. Itulah ajaran kebenaran. Itulah ajaran keadilan sebagai hak asasi manusia. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang doa neno yang tertolak. Sudah melihat videonya? Saksikan berikut ini. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Langkahku semakin lelah, perang medsos sampai pagi. Kata-katanya Jokowi menang lagi. Karena rakyat sudah cerdas, tak mungkin dibohongi. Para Pinocchio tukang hoak tebar benci. Langkahku semakin lelah, perang medsos sampai pagi. Kata-katanya Jokowi menang lagi. Karena rakyat sudah cerdas, tak mungkin dibohongi. Para Pinocchio tukang hoak tebar benci. Malu dong, malu dong. Tiap hari tebar hoak, tebar benci. Malu dong, malu dong.
tiap hari tebar hoak, tebar benci. Ibu, bapak, hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Doa Neno ini pasti tertolak. Percaya gak, Bu? Ibu percaya nggak kalau doa Neno ini pasti tertolak? Bapak percaya nggak kalau doa Neno ini pasti tertolak? Saudara-saudari, remaja-remaji sekalian, percaya gak kalau doa Neno ini pasti tertolak? Alasannya adalah, yang pertama, itu bukan doa, tetapi puisi yang mengambil sari-sari dari doa Rasulullah ketika perang Badar. Bukan doa, itu puisi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk membakar semangat umat monaslimin dan monaslimat. Karena perjuangan menghadapi 01 ini sangat berat. Jadi untuk membakar semangat. Cuman parahnya, pihak sebelah kok tega-teganya memakai doa Rasulullah yang diucapkan ketika perang Badar. Itu sama artinya dengan mengatakan bahwa selain umat monaslimin dan monaslimat, itu adalah kafir. Jadi saya, bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian, pendukung 01, bukan pendukung 02. Umat cebong-cebong ini disebutnya kafir oleh mereka. Ini sebuah kejaliman yang nyata, ini sebuah kedustaan yang nyata. Jadi membakar semangat umat monaslimin wal monaslimat, membakar amarah kaum muslimin dan muslimat. Untungnya pihak 01 tenang-tenang saja, tidak terbakar emosinya. Itu yang pertama. Itu bukan doa, cuma puisi doang. Niatnya sudah jelas, buruk niatnya. Yang kedua, kalau misalkan puisi tersebut ingin disebut sebagai doa, boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Cuman doa itu mempunyai standar. Doa-doa yang sampai kepada Allah adalah doa-doa yang diawali dengan sholawat. Sebagai ciri bahwa kita ini umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan lain sebagainya. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin, dan lain sebagainya. Jadi diawali dengan sholawat, diawali dengan kirim doa untuk melancarkan doa kita. Ada pepatah mengatakan, kalau kita mau dapat duit, maka kita harus ngeluarin duit. Betul kan? Di zaman sekarang Bapak Ibu pengen dapat duit, maka udah pasti Bapak harus ngirim duit dulu. Begitu pula dengan doa. Jikalau Bapak ingin
doa ini sampai dan terkabul, maka harus kirim doa dulu kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, ulama, dan lain sebagainya. Sudah, baru kita berdoa. Itu etika berdoa yang insya Allah dikabul oleh Allah. Kembali kepada doa neno, itu bukan doa, tidak ada sholawat. Akibatnya seperti surat tanpa alamat tujuan, dan tanpa alamat pengirim. Akhirnya sama petugas pos dibuang ke tempat sampah. Suratnya belum sampai, mau dikembaliin nggak tahu alamatnya, akhirnya dibuang ke tempat sampah. Doa yang tanpa sholawat itu dibuang oleh malaikat ke tempat sampah. Ini surat dari siapa untuk siapa tidak jelas. Akhirnya ngambang di langit. Jelas ya. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kita ini cuma bisa tersenyum dan tertawa. Kenapa? Karena menjelang Pilpres ini banyak drama-drama politik. Atau banyak sandiwara politik. Dari sandiwara Sarumpait, muncul sandiwara Uno, sekarang muncul sandiwara Neno, dan lain sebagainya. Semua itu tidak lain dan tidak bukan untuk menimbulkan kegaduhan, untuk menimbulkan keributan, untuk menimbulkan permusuhan, sehingga dari kegaduhan tersebut pihak yang melakukan provokatornya dapat mengambil keuntungan. Bakar rumahnya, rampok isinya. Hati-hati, Pilpres tinggal 1 bulan lebih. Rakyat harus cerdas memilih. Dalam surat Al-Baqarah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. sudah dikatakan bahwa memilih pemimpin itu tidak boleh 2 hal. 1, tidak boleh pemimpin yang akan membuat kerusakan. Kerusakan negara, kerusakan alam, kerusakan sumber daya alam, kerusakan sumber daya manusia. Tapi pilih pemimpin yang akan membawa kebaikan, keselamatan, kesejahteraan, keadilan. Yang tidak merusak sumber daya alam dan tidak merusak sumber daya manusia. Ngomong-ngomong tentang sumber daya manusia, yaitu tidak membuat kerusakan pada hati rakyat ini, pada pikiran rakyat ini, pada lisan rakyat ini, dan pada perbuatan rakyat ini. Maka cari ketika kampanye. Jangan pilih paslon-paslon yang selalu tebar gibah,
hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan, seperti yang emak-emak militan kubu sebelah lakukan dengan nama pepes rasa pipis. Allahumma intuhlik hadhil isabata min ahli Islam wala tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, tolong menangkan kami, Allah. Jika Engkau tidak menangkan pasukan kami ini, maka kami khawatir Engkau tidak lagi disembah di atas permukaan bumi. Ini doa Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari godaan syaitan yang terkutuk Guys, ini pagi-pagi ketemu kampret dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Sesungguhnya orang-orang munafik investigasi itu jurnalis yang diduga melakukan masa akan Front menipu Pembela Allah. Islam saat tengah meliput aksi Munajat 212 di kawasan Monas. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Di pengadilan hingga mendapatkan hukuman seberat-beratnya agar ada efek jerak. Jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Tapi pilih pemimpin yang mampu melakukan perbaikan, pembangunan, inovasi, masa depan yang cerah demi termanfaatkannya sumber daya alam, terkelolanya sumber daya alam, dan terciptanya manusia-manusia Indonesia yang berpancasila, yang tidak saling sikat, tidak saling sikut, tidak saling sakiti, yang tidak saling tanyak, yang tidak saling tonjok, tapi yang saling asah, saling asih, saling asuh. Tuturi Handayani ing marsi sung tulodo ing madya mangun karso. Tuturi Handayani. Yang kedua adalah cari pemimpin, atau jangan pilih pemimpin yang suka bikin permusuhan. Malu dong, malu dong, malu-malu dong. Tiap hari tebar hoak, tebar benci. Malu dong, malu dong, malu-malu dong. Tiap hari tebar hoak, tebar benci. Malu dong, malu dong, malu-malu dong. Tiap hari tebar hoak, tebar benci. Malu dong, malu dong, malu-malu dong. Tiap hari tebar hoak, tebar benci. Jadi banyak sandiwara-sandiwara yang dilakukan, yang dibuat dengan harapan timbul kebencian, timbul permusuhan kepada pemerintahan yang sah, kepada para pendukung pemerintah, sehingga dia mampu mengambil manfaat dari kebencian, hoax, permusuhan yang mereka rencanakan tersebut. Calon pemimpin yang seperti ini bahaya, yang suka bikin permusuhan,
coret dari pikiran kalian. Pilih calon pemimpin yang suka tebar kedamaian, tebar kasih sayang, dan tebar keselamatan atau memberi perlindungan kepada semua orang. Jadi 2. Jadi nanti disimpulkan tahun 2019 tanggal 17 April. Pilih calon presiden 1 yang tidak membuat kerusakan, 2 yang menghindari perpecahan dan permusuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyamu terus